Sosok Grim Reaper sendiri mungkin sudah tidak asing tuh buat telinga kalian. Wujudnya ini paling ikonik bila digambarkan sebagai perwujudan kematian. Sosoknya ini identik dengan wujudnya yang memiliki jubah hitam serta badannya seperti tengkorak lalu membawa sabit di tangan kirinya. Lalu yang menjadi pertanyaan ini adalah, sosok Grim Reaper ini sebenarnya itu muncul pertama kali pada masa apa? Lalu benarkah pada zaman mitologi kuno, sosok Grim Reaper sudah mulai digambarkan? Jadi menurut sejarahnya, Grim Reaper berasal dari masa kelam di saat wabah Black Death masih menyebar di wilayah Eropa dan sebagian kecil wilayah Asia. Black Death sendiri juga menjadi salah satu epidemik paling mematikan dalam sejarah manusia karena telah menewaskan setidaknya 25 juta orang pada kala itu. Hal ini dikarenakan pada zaman itu para ahli medis tidak memiliki alat serta ilmu yang secanggih sekarang. Jadi pada zaman itu mereka cenderung menggunakan obat-obatan tradisional. Karena merasa obat-obatan tradisional tidak cukup untuk menanggulangi serangan dari wabah Black Death dan juga penanganan oleh pemerintah pada kala itu yang kurang efektif menyebabkan wabah Black Death terus menyebar di wilayah Eropa dan sebagian kecil Asia. Yang dimana nih pada zaman itu ketika kalian berada di jalan, kalian akan selalu melihat banyak mayat yang bergeletakan di pinggir jalan. Hal ini juga menginspirasi para seniman untuk segera menggambarkan sosok kematian yang memiliki wujud sebagai sosok kerangka. Karena pada zaman itu banyak jasad yang dibiarkan membusuk di pinggir jalan hingga menjadi kerangka. Namun jauh-jauh sebelum itu, tahukah kalian kalau sosok kematian atau Grim Reaper ternyata sudah digambarkan oleh bangsa Nordik? Jadi menurut kepercayaan mereka, sosok Grim Reaper ternyata adalah Odin yang dianggap sebagai pemimpin jiwa. Odin juga dibantu oleh asistennya Valkyrie yang memiliki tunggangan kuda yang digunakan untuk menuntun jiwa-jiwa yang sudah meninggal ke tempat yang seharusnya. Namun dalam versi cerita rakyat Jerman, Odin sendirilah yang menunggangi kuda tersebut dan memegang tombak seperti yang digambarkan oleh sosok Grim Reaper. Beberapa sejarawan juga mengklaim kalau Odin ini disebut juga sebagai Grimir, yang dimana menyebabkan konseptualisasi dari Grim Reaper, yang kemudian terlahirlah Grim Reaper yang kita kenal sekarang. Namun berbeda nih, dalam mitologi Britain, perwujudan kematian juga sering disebut sebagai Ankou, yang dimana memiliki wujud sebagai sosok yang selalu menggunakan jubah hitam yang panjang. Legenda juga mengatakan bahwa Ankou ini memiliki dua kuda yang gunanya untuk menarik jiwa-jiwa manusia yang telah meninggal. Meskipun sedikit mirip dengan perwujudan dari Grim Reaper, beberapa pakar juga tetap percaya kalau Grim Reaper terlahir dari mitologi Ankou. Tetapi sisanya tetap tidak percaya kalau Grim Reaper terlahir dari mitologi Ankou. Tetapi menurut manusia Slavic kuno, perwujudan kematian memiliki wujud seperti wanita berjubah putih yang memiliki kemampuan untuk menidurkan manusia ke tidur yang abadi. Yang dimana wujudnya ini sedikit mirip tuh dengan hantu Banshee, yang dimana Banshee sendiri digunakan sebagai pesan kematian. Yang dimana kebetulan juga nih sudah pernah aku bahas tuh, yang bisa kalian tonton di atas sini. Banshee sudah aku jelaskan di video itu. Namun seiring waktu, perwujudan kematian dari mitologi manusia Slavic kuno berubah dan diperbarui menjadi sosok kerangka yang berjalan. Namun menurut kelompok etnis Baltik di zaman kuno, menganggap kematian itu memiliki wujud seperti
Wanita tua yang sangat keriput dan memiliki wujud yang kurang menarik, serta lidahnya itu panjang dan beracun, dan juga hidungnya ini sangat panjang. Tetapi seiring waktu perwujudannya ini juga dipecah dan kemudian menjadi perwujudan yang sama seperti Grim Reaper. Meskipun sudah banyak laporan serta mitologi-mitologi yang mengangkat sosok kematian, Grim Reaper lah yang tetap dipilih menjadi sosok perwujudan kematian di seluruh dunia. Biasanya sosok Grim Reaper digambarkan sebagai sosok yang wujudnya itu tengkorak dengan jubah hitam serta membawa sabit. Tetapi yang menjadi pertanyaan di sini, kenapa sabit sih yang dipilih sebagai senjatanya? Jawabannya adalah karena sabit pada zaman itu digunakan sebagai memotong biji-bijian dengan mudah. Yang dimana Grim Reaper sendiri ini juga digambarkan mencabut manusia sangat mudah. Seperti para petani yang memotong biji-bijian. Namun beberapa pakar juga percaya nih bahwa senjata dari Grim Reaper ini sebenarnya itu berasal dari kesalahpahaman dalam mitologi Yunani yang menghubungkan dewa Kronos dengan waktu. Kronos sendiri adalah seorang dewa panen yang sering memperlihatkan sabitnya, yang dimana sabitnya sendiri digunakan sebagai alat untuk mengebiri ayahnya sendiri, yaitu Uranus. Lalu, untuk jubahnya ini sendiri memiliki dua makna, yaitu yang pertama menyimbolkan sebagai suasana berkabung. Karena beberapa tradisi, warna hitam sering digunakan untuk menghadiri proses pemakaman. Lalu yang kedua, sosok Grim Reaper yang selalu menggunakan jubah warna hitamnya ini dimaknai sebagai untuk menyembunyikan dirinya di bayangan kegelapan untuk menghilangkan rasa takut akan hal yang tak diketahui oleh manusia. Tapi menurut kalian gimana nih? Apakah perwujudan Grim Reaper seperti yang aku jelaskan di atas sesuai dari mitologi serta penggambaran oleh para seniman pada zaman kuno? Atau mungkin sosok kematian sendiri yang sebenarnya tidak bisa digambarkan oleh manusia? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Klik like kalau kalian merasa video ini bermanfaat. Klik tombol dislike kalau kalian merasa video ini kurang bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya juga ya. Karena di video berikutnya ini aku akan ngebahas tentang salah satu hantu yang ada di Indonesia. Hantu ini sangat-sangat terkenal di wilayah Kalimantan. Bahkan nih, pada zaman itu, hantu ini menjadi momok mengerikan oleh saudara kita di Kalimantan. Jangan lupa untuk menonton video di atas ini yang menjadi aku rekomendasikan buat kalian tonton. Atau yang di bawah ini menjadi video yang pernah aku ngebahas tentang salah satu hantu yang paling mengerikan yang ada di Indonesia. I'll see you guys next time. Bye.